Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang minyak bumi ya. Yang bagian A adalah proses pembentukan. Sebelum mempelajari minyak bumi ya, kita akan mengenalkan apa yang biasa kita kenal, ada minyak bumi, batu bara, dan ada juga gas alam ya. Minyak bumi ini terbentuk dari jasad-jasad renik ya, dan tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun dengan suhu dan tekanan yang tinggi ya. Yang paling utama apa? Yang penentunya adalah jasad renik ya, jadi semacam hewan atau plankton ya yang tertimbun ya. Kemudian adanya minyak bumi ini ya, salah satunya dapat diidentifikasi dengan banyaknya bangkai dari plankton ya. Ini ada namanya foraminifera ya. Ini adalah apa? Salah satu indikasi atau indikator bahwa di dalam kalau temukan bangkai dari hewan ini, apa berarti tanah di bawahnya nanti bisa mengandung minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah batu bara ya. Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi penentunya adalah kalau batu bara dari tumbuh-tumbuhan ya, yang terpendam selama berjuta-juta tahun dengan suhu dan tekanan yang tinggi ya. Hasil olahan batu bara itu berupa nanti tar, batu bara atau aram ya, atau cok ya. Kemudian batu bara ini banyak digunakan untuk bahan bakar ya, bahan pewarna, dan masih banyak yang lain. Kemudian gas alam ya. Gas alam terbentuk dari tumbuhan dan hewan ya, yang mati selama jutaan tahun dengan suhu dan tekanan yang tinggi pula ya. Biasanya gas alam ini juga terdapat bersamaan dengan minyak bumi ya. Kemudian komponen utama gas alam itu nanti berupa metana ya. Komponen lainnya bisa berupa etana, propana, butana, gas CO2, dan yang lain-lainnya. Kemudian gas alam ini ya, yang berupa metana ini dapat digunakan untuk bahan bakar ya, sumber hidrogen, dan untuk membuat metanol juga bisa ya. Kemudian kalau etana ya dipakai untuk membuat alkohol ya. Ada yang namanya alkohol 70% ya. Ini untuk membersihkan kuman dari bakteri ya biasanya ya. Kemudian propana dan butana. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk memasak ya. Jadi gas LPG ya, komponen utamanya adalah siapa? Gas propana dan gas butana ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video berikut ini. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri.